Nggak berasa ya Cup, bentar lagi masuk bulan Rejab. Iya, itu dia. Bek. Perasaan baru kemarin bahas bulan Rejab sama Habib, udah masuk lagi sekarang bulan Rejab. Iya, Wannya lagi keluar lagi, kata Wan WP sih sebentar doang. Mudah-mudahan sih nggak lama ya. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan belum maghrib udah ada. Nah, tuh Wan kebetulan panjang umur. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Salam. Sehat Wan? Pik, here Pik. Alhamdulillah. Terus sehat, Jum? Alhamdulillah. Kemarin sakit katanya. Iya, sakit flu biasa. Flu. Hmm. Udah makan obat? Udah. Ya, udah segeran sekarang. Iya, tinggal istirahat sembuh flu. Iya bener. Ini Wan si Ucup mau minta nasihat Wan. Tumben-tumbenan. Kirain ente minta nasihat. Iya, ayo juga sekalian. Kalian pengen nasihat juga? Iya Wan. Oh deh. Iya, Beb. Kayak tahun lalu, Beb. Mau masuk bulan Rejab kan ada nasihat dari Habib. Nah, ini juga biar hati tambah mantep, biar kita bisa manfaatin bulan Rejab maksimal gitu, Beb. Iya Wan, sekarang di medsos hari gini Wan, orang pada saling serang Wan bahasanya. Yang kelompok ini nyerang ini, kelompok ini nyerang ini. Capek Wan. Santai. Jangan semua masalah mau ditanggepin. Ya abain aja sesuatu yang kita kagak asik bacanya. Biarin. Ini kita bulan Rejab cari yang adem-adem. Yang buat hati kita tenang. Capek kita bahas-bahas yang ikhtilaf mulu. Kita ngikut sini, ikut sana, yang belum tahu kita juga mana yang benar. Iya, Beb. Jadi nih bulan Rajab ini ngajarin kita ini sebagai manusia ini makhluk yang punya kebebasan, bebas mau ngelakuin apa aja. Beda sama hewan, beda sama binatang kagak bebas, dianya terikat sama instingnya. Hewan bukannya nggak bebas juga Wan? Iya, kelihatan aja bebas, keliaran gitu, mau kemana aja, mau tidur di mana aja, kelihatannya emang bebas, tapi kagak, dia terikat sama instingnya. Coba inti kasih tuh kucing ikan peda, ame pizza, ame hamburger, pilih mana itu? Ikan peda Wan. Nah, itu artinya apa? Dia milih ikan peda, dia udah terikat di otaknya sama instingnya. Iya Wan, baru nyadar ya Wan. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kebebasan, kita bebas untuk melakukan perbuatan baik ataupun melakukan perbuatan buruk. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, artinya kita dapat apa? Dapat dosa. Kalau kita berbuat baik, kita dapat pahala. Iya, Beb. Nah, kalau kita mau jujur aja, kita lebih banyak ngelakuin keburukan, lebih banyak ngelakuin perbuatan dosa. Kalau kita banyak ngelakuin perbuatan dosa, hati kita jadi keras, hati kita jadi apa? Jadi mati, kayak batu. Nah, kalau orang yang hatinya mati, dianya jadi malas beribadat. Hatinya dianya sudah keras, nggak punya empati lagi sama orang lain. Ini diceritain dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan itu dalam Al-Quran. Coba kita dibuka deh ayatnya. Surat apaan Wan? Surat Al-Baqarah ayat 74. Dapat belum? Iya, dapat, Beb. Ana baca ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Cukup. Sampai situ. Coba Pik baca artinya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras,
sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Tuh, cukup. Artinya apa? Lebih keras daripada batu. Kalau batu itu kena air, netes pecah. Ini hati, dianya kalau udah keras, dianya tetap agak bisa lagi berubah. Nih, itu juga artinya apa? Di dalam ayat Al-Quran itu seiring dengan apa yang disabdakan sama Nabi Muhammad. Maqasatil qulub illa bikasratiz dzunub. Hati tidak mungkin keras kecuali apa? Karena banyaknya dosa. Karena banyaknya dosa, hati jadi keras. Masya Allah, serem juga ya Wan ya. Makanya kebebasan yang diberikan sama Tuhan Rabbul Alamin, jangan digeber aja. Jangan kita ngelakuin seenaknya, seenak kita, semau kita. Kayak motor, kita bawa tuh motor, ada jalan aspal, kita bisa jalan bagus, jalan yang rapi. Ada juga kita mau lewat jalan sawah, kalau kita geber tuh motor lewat sawah, tuh motor jadi apa? Jadi belepotan, kena lumpur, kotor motornya. Mana tambah turun mesin lagi motornya. Iya, Karena rusak. kita geber lewat jalan yang nggak bener, jalan kotor. Iya Wan. Nah, sama juga kita. Allah Subhanahu wa taala udah berikan kita akal. Udah berikan kita ruh. Kita pilih jalan yang rusak, padahal Allah sudah berikan kepada kita siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang bersih. Kita pilih jalan yang kotor, jalan gelap, jalan yang penuh dengan dosa, maksiat, kegelapan di dalamnya, bau, kekotoran. Kita milih jalan yang kayak gitu. Iya Beb, astagfirullah. Banyak yang nggak ngeh Beb. Ana aja baru nyadar sekarang. Tapi Tuhan sayang sama kita. Udah tahu kita berlumuran dosa, belepotan sama maksiat, dengan banyaknya perbuatan salah, khilaf yang kita lakuin. Kita diminta sama Allah untuk ngaku bahwa kita salah, bahwa kita berdosa. Dengan kita mengaku kesalahan dan dosa kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya, memberikan maaf dan cinta kasih sayangnya sama kita. Ini di dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Coba baca surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah. Coba baca Pik, artinya Pik. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah. Nih, kita disuruh cepat-cepat apa? Minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita perlambat waktu kita. Cepat-cepat. Ini kita punya umur, jangan kita sia-siain. Cepat-cepat kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita perbuat. Nih, Allah Subhanahu wa taala janjiin apa ya sama kita? Janjiin surga. Surga yang arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya seluas bumi dan langit yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Masya Allah, jadi haru Wan. Nah, kaitan sama ini bulan. Ini bulan apa? Bulan Mau masuk bulan Rajab. mau masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini sangat erat kaitannya sama bulan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama kita, kalau Rajab ini syahrul istighfar, syahrul istighfar ummati. Jadi bulannya untuk istighfar dari umatku. Kita
yang sebagai umat Nabi Muhammad, muslimin, ini di bulan Rajab kita manfaatin untuk kita banyak istighfar, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik sengaja atau kagak sengaja, baik sadar atau kita kagak sadar. Kita minta maaf pada Allah, kita ngaku salah, untuk bersihin hati kita yang udah kotor, yang udah gelap. Kalau hati kita udah bersih, dengan kita manfaatin untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi lembut. Kalau hati kita lembut, kita akan semakin dekat sama Allah. Kita akan lebih besar cinta kasih sayangnya kita. Kalau hati lembut, empati kita juga akan semakin besar. Ibadat akan semakin berasa nyaman, makin senang kita ibadah pada Allah. Ya Allah, sampai bergetar hati ana dengernya, Beb. Satu lagi, amalan yang kita mesti lakukan nih di bulan Rajab untuk gugurin semua dosa kita. Amalan apaan tuan? Amalan kita disuruh untuk memperbanyak puasa nih di bulan ini. Kalau kita puasa, kita akan merasakan lapar. Lapar gak pas puasa? Lapar. Lapar. Orang istighfar dalam keadaan perut kenyang, sama dia istighfar dalam keadaan perut lapar, beda apa kagak? Beda wan. Beda. Istighfar kita berasa, kita akan merasa semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama tuan puasanya wan? Puasanya yang jelas di dalam bulan Rajab minimal sekali, kalau bisa 3 kali, kalau bisa setiap 1 bulan full ini puasa, kalau bisa. Kalau kagak bisa ya semampu kita aja kita puasa. Kalau kita puasa, Allah Subhanahu wa taala senang sama kita, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Sebagaimana ini di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bilang, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Artinya apaan tuan? Artinya sampaikan, beritakan sama hamba-hambaku bahwasanya aku Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Bayangin di ayat ini, bukan cuma diampuni sama Allah, kita juga disayang sama Allah. Selain diampunin dosa-dosa kita, kita disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya Allah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo deh baca deh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.